Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Capres, cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Setiap TPS ada 300 orang. 300 orang itu kemungkinan besar yang datang ke TPS cuma 80%. Artinya tiap TPS ada 60 kertas suara yang nganggur. Kali 800.000 ada 48 juta kertas suara yang tidak terpakai di seluruh TPS. Harus kembali dalam posisi tidak terpakai. Semua bisa berubah di tanggal itu karena potensi kecurangan sangat besar terjadi. Kalau kejujuran tidak bisa terjadi TPS, bagaimana bisa terjadi Indonesia? Siapapun yang berkuasa dengan kecurangan, percayalah dia akan tetap menjaga kekuasaannya dengan kecurangan demi kecurangan, kecurangan demi kecurangan. Dan kapan itu dimulai? Jaga TPS. Surat suara sisa di salah satu TPS dicoblos di Ternate, Maluku Utara, dicoblos oleh para saksi KPPS. Video pencoblosan surat suara sisa ini viral di media sosial. Para saksi di TPS tertangkap tangan oleh polisi sedang mencoblos kertas suara sisa. Dari tangan pelaku pencoblosan ditemukan sebanyak 15 surat suara sisa. Sebagian kertas suara sisa telah tercoblos. Bukan saja satu saksi, namun diketahui ada 2 rekan lainnya yang juga melakukan hal yang sama. Mereka mencoblos kertas suara sisa dengan jumlah masing-masing 15 kertas suara. Janganlah teriak-teriak curang. Ada bukti langsung bawa ke Bawaslu, ada bukti bawa ke MK. Capres, cawapres, kandidat, ada saksi di TPS. Di TPS ada Bawaslu. Semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila ini. Pemilu gila ini. Saya juga secara pribadi kami tidak mengira angka dari quick count setinggi ini. Aduh. Kita nggak mau rakyat dibohongin seperti itu. Nanti ini adik-adik ini nanti akan mengungkapkan itu semua dan nanti rakyat baru terbuka matanya. Loh, kok begini ya? Ada daerah-daerah yang melapor sekarang ini merasa, Pak, kami nggak merasa milih si ini, kok yang menang ini Pak? Kotak yang mana yang dibawa katanya? Wah, ini luar biasa. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Aduh, yang dirangkul itu jangan digoblokin. Jadi boleh aja merangkul, kalau merangkul memberikan satu kenyataan-kenyataan yang benar. Merangkul untuk menyadarkan masyarakat berpihak kepada rakyat. Merangkul kepada masyarakat untuk membangun suatu demokrasi yang benar-benar demokratis. Ada banyak undang-undang yang dilanggar, ngerti nggak? Nanti undang-undang yang dilanggar itu akan muncul pada beberapa hari ini. Ya, undang-undang loh. Kalau pelanggaran undang-undang, itu pasti akan pelanggaran kepada Republik Indonesia. Dan itu bahaya, ngerti? Ya, nah kita tidak mau berandai-andai. Ada pasal-pasal di situ jelas yang dilanggar. Ada berapa KPPS tiap TPS? Berapa? 7. Ada berapa pengamanan di setiap TPS? Berapa? 2. Ada berapa jumlah TPS? 800.000. Ayo kita hitung 800.000 kali 9 orang. 7,2 juta suara. 7,2 juta orang, kemana arahnya? Kalau satu orang punya keluarga 3 atau 4 orang, berapa jumlahnya? 7 petugas KPPS ditambah 2 pengamanan TPS harus betul-betul netral. Betul-betul netral. Viral di media sosial pemirsa, salah seorang warga di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah histeris setelah mengetahui surat suara Pilpres telah tercoblos paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran. Sementara di Tuban, Jawa Timur hal yang sama juga terjadi. Sudah tercoblos.
Sudah tercoblos di TPS. Inilah video amatir warga yang viral usai seorang ibu histeris menunjukkan surat suara yang sudah tercoblos pada gambar paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran di TPS 01 Desa Lemah Duwur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dalam rekaman berdurasi 30 detik tersebut, muncul narasi terjadi kecurangan. Ketua KPPS TPS 01 setempat meminta agar surat suara yang sudah tercoblos diganti dengan surat suara Pilpres yang baru. Pasca kejadian, TPS 01 sempat ramai didatangi warga. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal pun akan menindaklanjuti dari hasil yang dilakukan pengawas TPS dan keterangan petugas KPPS untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran sesuai prosedur yang berlaku. Ketua Umum Partai Hanura, Usman Sabta Odang atau Oso, mengaku heran dengan berbagai temuan indikasi kecurangan di Pilpres 2024. Salah satunya adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon di pemilihan presiden 2024. Oso yang juga Dewan Pengarah Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud mengaku mendapat laporan ada tempat pemungutan suara atau TPS yang hanya memiliki 300 daftar pemilih tetap atau DPT. Namun ada satu pasangan calon yang mendapatkan sebanyak 800 suara. Ini pemilu gila. Nah, kita berpihak kepada rakyat. Kita nggak mau rakyat dibohongi seperti itu, ujar Oso di Gedung High End, Jakarta pada Kamis 15 Februari 2024. Oleh karena itu, TPN Ganjar Mahfud akan membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kecurangan Pilpres 2024. Ia menegaskan kebenaran harus ditegakkan. Rakyat harus berani mengungkapkan kebenaran, bukan pembenaran kebenaran. Jadi, kita ini berkumpul untuk melakukan kebenaran-kebenaran tentang kebijakan pelaksanaan pemilu ini secara jurdil bagi rakyat dan bangsa Indonesia, ujar Oso. Oso memastikan, jika benar ditemukan kecurangan, TPN Ganjar Mahfud akan membawanya ke ranah hukum. Ia meminta jangan sampai masyarakat dibodohi oleh pihak-pihak yang menabrak peraturan untuk meraih kekuasaan. Negara hukum, kalau merasa kuat mengatur hukum, ya silahkan nanti. Kan rakyat sudah tahu kalau hukum berlaku salah, tindakannya berlaku salah, maka rakyat pun menilai, ujar Oso. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap menjadi alat bantu penghitungan hasil suara pemilihan umum atau pemilu. Dari lembar C, hasil ukuran plano yang diunggah ke dalam sistem milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Sirekap bukanlah alat bantu. Penggunaannya sudah dilakukan sejak Pilkada 2020 dan semakin dimutakhirkan pada pemilu 2024. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat mengeluhkan saat menemukan data jumlah suara C hasil plano berbeda jauh dengan data yang masuk ke dalam Sirekap. Angkanya pun tidak sinkron dan tidak jarang lebih besar dari total pemilih di suatu tempat pemungutan suara atau TPS yang sewajarnya hanya berada di angka kurang lebih di bawah 300 orang. Menanggapi hal itu, Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari justru bersyukur dengan laporan dan keluhan masyarakat tersebut. Dia merasa terbantu sebab banyak mata yang mengoreksi data yang ada di dalam Sirekap, sehingga pemilu berjalan sangat transparan dan Sirekap. Kita bersyukur Sirekap bekerja karena banyak laporan ke KPU. Jadi tidak ada yang sembunyi dan diam-diam, kata Hasyim saat jumpa pers di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, pada hari Kamis 15 Februari 2024. Hasyim melanjutkan, bila mana ada data yang keliru saat proses sinkronisasi, maka KPU akan membuka diri untuk mengoreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan. Jadi kalau ada yang salah tulis akan dikoreksi dan hasil rekap di kecamatan juga akan diunggah di dalam Sirekap. Siapapun bisa cek ulang apakah form yang salah hitung tadi sudah dikoreksi atau belum, kata Hasyim Asyari. Hasyim memastikan KPU RI terus memonitor TPS mana saja yang konversi Sirekapnya bermasalah. Dia menegaskan ketidakcocokan angka antara C, hasil plano dan Sirekap akan segera dikoreksi. Konferensi itu akan kami koreksi sesegera mungkin, ucap Hasyim. Hasyim berharap publik bisa percaya bahwa hasil keliru yang muncul pada Sirekap
bukanlah kesengajaan dan semata-mata perlunya perbaikan. Agar hasil sinkronisasi antara hasil plano ke dalam sistem dengan cara memfoto bisa lebih akurat ke depannya. Tidak ada niat manipulasi dan mengubah hasil suara, karena from itu hasil plano diunggah apa adanya. Hasim menandasi. Sebagai informasi, sampai dengan kemarin pada Kamis 15 Februari 2024 pukul 15.50 waktu Indonesia bagian Barat, publikasi Serekap sudah memproses terhadap 354.775 TPS dari total 823.236 TPS atau 43,58%. KPU RI memastikan tidak akan menghentikan penghitungan suara dengan Sirekap, sebab bila mana kembali terjadi konversi data yang tidak sinkron, maka dengan segera hal itu akan dikoreksi.